Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wali santri yang baik hati, jika saat ini kita melihat anak-anak bangun di tengah malam, lalu menengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuknya, maka ingatlah jasa para ustadz dan ustadzahnya di pesantren. Di sanalah dengan izin Allah putra-putri kita mendapat tarbiyah. Atas segala jasa yang baik ini, layakkah kiranya kita menunda SPP anak-anak di pesantren? Wali santri yang baik hati, jika saat ini kita tersentuh mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca anak-anak kita, makhrajnya terdengar jelas, panjang pendek bacaannya tepat, dan telinga kita terasa lembut mendengar tilawah mereka, hati kita terasa damai meresapi huruf demi huruf, maka ingatlah jasa para ustadz dan ustadzahnya di pesantren. Di sanalah dengan izin Allah putra-putri kita ditalaki, didengarkan, lalu diperbaiki bacaannya hari demi hari. Setelah salat subuh, saat kita masih terkantuk-kantuk, para ustadz dan ustadzah telah duduk dengan tegap di masjid, bersiap menerima bacaan dan hafalan Al-Quran putra-putri kita. Maka, atas segala jasa baik ini, layakkah kiranya kita menunda SPP anak-anak di pesantren? Wali santri yang baik hati, jika saat ini putra-putri kita bergegas sholat jamaah, mandiri membantu orang tua membersihkan rumah, dan segudang perkembangan baik lainnya sepulang dari pesantren, maka ingatlah jasa para ustadz dan ustadzah. Mari kita temadahkan tangan untuk mendoakan mereka. Wali santri yang baik hati, namun kenyataannya, terkadang kita merasa biaya sekolah di pondok pesantren begitu mahal. Padahal sejatinya, pihak pesantren pun mengeluhkan sulitnya mengelola keuangan pesantren dengan dana yang minim akibat banyaknya tunggakan SPP. Mereka harus ekstra mengelolanya agar bisa mencukupi kebutuhan para santri dan asatidzah. Meskipun para ustadz dan ustadzah tak pernah mengeluh, namun sebagai wali santri hendaknya kita renungi kembali beberapa hal berikut ini. Jika kita ingin anak-anak pintar mengaji, paham ilmu agama, menjadi penyejuk mata dan hati kita, maka hendaknya kita sadari bahwa pendidikan itu perlu biaya. Bahkan para ulama rela menghabiskan segala yang mereka miliki demi menuntut ilmu. Ibunda Imam Rabi'atul Ra'i, guru Imam Malik rahimahumullah, menghabiskan 30.000 dinar untuk pendidikan putranya. 1 dinar di masa itu nilainya setara 2 juta lebih. Jika dikali 30.000 maka hasilnya sekitar 60 miliar. Uang tersebut adalah peninggalan suaminya sebelum berangkat berperang. Tatkala beliau kembali dan menagih hartanya, Ibu Rabi'atul Ra'i berkata kepada suaminya, "Ayyuma ahabbu ilaika, salasuna alfa dinarin au hadzal ladzi huwa fihi minal jah?" Mana yang lebih engkau sukai, antara 30.000 dinar atau kedudukan yang diperoleh anakmu? Saat itu Imam Rabi'atul Ra'i sudah menjadi ulama besar di Madinah. Majlisnya di Masjid Nabawi dihadiri banyak orang. Beliau hafal Al-Quran dan hadis, menguasai ilmu fikih. Kejeniusan dan kekuatan pendapatnya mengagumkan. Beliau diberi gelar Rabi'atul Ra'i, sang pemberi pendapat yang kuat. Bahkan seorang penduduk Madinah berpendapat, menurutku tidak ada satupun di kota Madinah ini yang lebih alim, lebih faqih dan lebih warok daripada Imam Rabi'ah. Sang ayah telah menyaksikan majlis putranya, maka beliau pun menjawab, "La wallahi illa hadha." Demi Allah, aku lebih senang melihat anakku seperti ini. Ibu Imam Rabi'ah berkata, "Fa inni qad anfaqtul mala kullahu alaih." Sungguh aku telah menghabiskan seluruh harta tersebut untuk membiayai pendidikannya, sehingga dia mendapatkan kemuliaan seperti ini. Maka suaminya menjawab, "Ma dhayyatihi." Demi Allah, tidak sia-sia 1 dirham pun dari yang aku tinggalkan untukmu. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, seandainya mereka menyuruhku memilih, niscaya aku akan memilih apa yang telah kau lakukan terhadap Rabi'ah. Kekayaan dunia tidak sebanding dengan 1 kalimat yang diucapkan oleh anakku, kata Faruh, ayah Imam Rabi'atul Ra'i dengan penuh kebahagiaan. Wali santri yang baik hati,
Mari kita tunaikan kewajiban membayar SPP ini dengan penuh keikhlasan. Dan jika kita belum bisa menunaikannya tepat waktu, marilah kita lakukan komunikasi dengan pihak pesantren. Bisa jadi pengurus pesantren benar-benar kesulitan mendapatkan sumber dana operasional karena tidak memiliki donatur tetap. Komunikasi yang baik saat kita belum bisa melunasi SPP akan mengikat kepercayaan dan menjaga nama baik kita. Wali santri yang baik hati, kita juga harus memahami bahwa tidak semua pesantren memiliki jaringan dana pembangunan dan operasional. Mereka hanya mengandalkan biaya bulanan santri. Bahkan para ustadz dan ustadzah digaji apa adanya, di bawah standar UMR. Jangan sampai kita menuntut ustadz dan ustadzah agar ikhlas, sedangkan kita tidak ikhlas memenuhi kewajiban SPP. Wali santri yang baik hati, dan jika kita sudah terlalu banyak tunggakan SPP di pesantren, kita tidak sanggup lagi membayarnya. Mungkin solusi terakhirnya adalah homeschooling, menarik putra kita dari pesantren. Tentu itu adalah pilihan terakhir saat kita sudah tidak sanggup lagi membiayai mereka di pesantren. Semoga Allah memudahkan rezeki para wali santri, sehingga rezeki Allah datang dari segala arah. Mari ikhlaskan setiap rupiah yang kita keluarkan untuk pendidikan putra-putri kita. Semoga dengan niat yang ikhlas ini Allah berkahi ilmu dan usia anak-anak kita. Dan semoga Allah datangkan rezeki dari segala arah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha luas rezekinya, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Semoga sharing ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa pada sharing berikutnya.